Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan analisa risiko pekerjaan proyek. Dan pada kali ini proyek yang dibahas ialah proyek jalan raya dengan mengambil contoh pada pekerjaan real di lapangan, yaitu paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan yang berlokasi di tempat tinggal saya. Oke. Berikut uraian pekerjaannya. Di antaranya ada mobilisasi, lalu pekerjaan tersebut dilakukan di dua jalan, yaitu Jalan Kombi Sudarso dan Jalan Ampera. Dengan masing-masing jalan terdapat pekerjaan, yaitu lapis perekat berupa aspal emulsi serta lataston, yaitu lapis pondasi perata. Yang pada Jalan Kombi Sudarso yaitu lapis perata HRS base, dan pada Jalan Ampera yaitu lapis aus dengan kode HRSWC. Kedua aspal ini merupakan jenis aspal panas, perlu diketahui ya. Baiklah, lalu kita masuk ke identifikasi resiko. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang identifikasi risiko serta penanganannya. Namun hal tersebut merupakan pembahasan yang lebih detail dalam hal pelaksanaan. Sedangkan yang akan saya jelaskan sekarang ialah identifikasi risiko berupa risiko finansial, risiko strategis, risiko bahaya, serta risiko operasi, di mana akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan video pada kali ini. Baiklah, yang pertama ialah risiko finansial. Pada risiko finansial kita mengetahui ada kemungkinan pengurangan anggaran, di mana apabila pada proyek ini dapat kita lihat pada SPMK atau surat perintah mulai kerja proyek, yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana terlampir berikut. Nah, dalam proyek aktual, untuk menganalisa risiko finansial dalam hal pengurangan anggaran, kita dapat melihat dari keadaan ekonomi yang sedang berjalan pada masa pelaksanaan proyek maupun sebelum pelaksanaan proyek. Dapat dilihat apabila pada masa pandemi sekarang sering terjadi pengurangan anggaran dikarenakan anggaran untuk pembangunan dialihkan untuk penanganan wabah yang sedang timbul sekarang, yaitu COVID-19. Nah, pada kasus proyek ini yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dapat diketahui bahwasanya pada sekitaran bulan Juni 2018 hingga 180 hari ke depan, bahwasanya pada tanggal tersebut tidak terjadi tidak terjadi kendala ekonomi sehingga minim terjadi pengurangan anggaran. Kiranya pembahasan awalnya seperti itu. Oke. Lalu dalam hal risiko finansial untuk kenaikan harga, pada pelaksanaan proyek kali ini sang kontraktor cukup memadai, karena bisa kita lihat dari tabel kepemilikan peralatan yang tertera pada dokumen proyek bahwasanya alat-alat yang dipakai bisa dilihat ialah berada pada kondisi baik serta merupakan kepemilikan sendiri, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi harga sewa alat yang tiba-tiba naik sehingga akan mengganggu stabilitas dari anggaran proyek yang sudah ditetapkan. Selain itu, untuk pengadaan dari materialnya sendiri yang menggunakan aspal mixing plan, yang dimana alat tersebut dimiliki sendiri dan berada dalam kondisi baik oleh kontraktor yang melaksanakan pekerjaan ini. Nah, selanjutnya dapat dilihat yang dapat dikaji ialah risiko strategis, yaitu kita dapat meninjau dari lingkungan sekitar. Nah, risiko strategis meliputi risiko yang mungkin terjadi pada lokasi pekerjaan serta dapat ditinjau dari kondisi real lokasi pekerjaan.
Nah, pada kasus ini merupakan tangkapan gambar dari Google Street View pada tahun 2016 yang gambar kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah. Serta kalau untuk yang sisi kiri bawah ini merupakan tangkapan jalan yang setelah selesai pelaksanaan dari perbaikan tersebut. Nah, ketika kita baru akan melaksanakan proyek, untuk meninjau dari sisi risiko strategis, apabila tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, maka kita dapat memanfaatkan teknologi sekarang seperti Google Street View ini, sehingga kita dapat melihat melihat kondisi real time lokasi, meskipun tidak pada saat itu juga, tetapi setidaknya data foto lapangan untuk 1-2 minggu atau 3 minggu dari sekarang masih bisa tertangkap, sehingga dapat kita ketahui kondisi secara kasar lapangan ialah demikian, di mana pada paket pekerjaan ini khususnya untuk Jalan Ampera melewati dari Jalan Ampera ujung yang berbatasan dengan jalan arah jalan menuju Kakap hingga ke Jalan Harapan Jaya. Nah, dari sepanjang jalan tersebut sejauh sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 4 km atau 3 km. Nah, itu melewati sebuah jembatan yang terlihat pada gambar kiri atas ini, serta kalau bila dilihat pada bagian kiri kanan dan kanan atas dan kanan bawah, bahwasanya lokasi pelaksanaan ini masih dominan pepohonan dan hutan ya. Dapat dilihat demikian. Lalu untuk risiko bahaya dapat kita lihat dari perubahan cuaca serta iklim. Nah, dalam hal untuk peninjauan risiko ini dapat kita lihat dari stasiun cuaca yang terdekat. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perakiraan cuaca tersebut dapat kita akses secara real time melalui laman BMKG yang menyediakan data perakiraan hujan harian, bulanan, maupun mingguan untuk berbagai lokasi di wilayah Indonesia. Nah, lalu kita lanjut ke risiko operasi. Risiko operasi ialah berupa kegagalan pemeliharaan, bisa berupa inventarisasi data, sistem informasi, dukungan manajemen, overloading, serta kegiatan pelaksanaan. Untuk risiko dalam hal ini dapat ditinjau dari kepemilikan alat serta riwayat proyek yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor maupun proyek yang sedang ditangani saat ini. Nah, dalam kasus ini, sang kontraktor dari dokumen kontrak dapat dilihat bahwasanya rekam jejak pelaksanaan pekerjaan yang pernah dilakukan ialah di antara ini pernah mengerjakan pekerjaan serupa, yaitu pembangunan jalan dapat dilihat, serta rehabilitasi jalan bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 proyek pembangunan jalan maupun rehabilitasi jalan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan pada saat mendapatkan proyek pekerjaan ini juga, sang kontraktor juga sedang melaksanakan pekerjaan serupa, yaitu pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk ruas batas di wilayah Nangabadau, Lanjak, serta Benua Martinus yang dapat dilihat pada gambar. Sehingga untuk pada kontraktor ini bisa dibilang pengalamannya sudah lumayan baik, sehingga risiko dari kegagalan operasi dapat minim terjadi. Nah, sekarang dari deskripsi risiko-risiko yang sudah disebutkan tadi dapat kita olah atau kita analisa menjadi bahwa risiko ini tergolong risiko rendah, sedang, atau tinggi. Nah, risiko tersebut dapat kita analisis dengan kali ini saya akan membahas dengan cara kualitatif, yaitu penjelasan secara deskriptif, di mana dengan menggunakan matriks antara korelasi matriks antara kategori risiko serta konsekuensi kerugian. Nah, untuk risiko finansial dalam hal pengurangan anggaran, bila dilihat dari kondisi ekonomi pada pertengahan 2018, sebagaimana keputusan SPMK yang terlampir, bahwasanya kondisi finansial pada tahun tersebut dalam keadaan normal, tidak ada permasalahan ekonomi, sehingga kemungkinan pengurangan anggaran dapat dikategorikan kecil. Sedangkan konsekuensi kerugian yang harus ditanggung masuk dalam kategori tinggi karena akan memengaruhi pelaksanaan proyek. Nah, meskipun
resiko yang terjadi kecil, namun yang namanya resiko tetap ada kemungkinan untuk terjadi. Dalam hal ini merupakan kejadian tak terduga, sehingga apabila memang pengurangan anggaran ini dapat terjadi, maka resiko yang harus ditanggung tergolong tinggi karena akan menyebabkan kerugian bagi pihak kontraktor. Nah, selanjutnya dari segi kenaikan harga. Dari data kepemilikan yang mulai dari peralatan pelaksanaan hingga alat produksi material dari yaitu aspal yang digunakan, maka kemungkinan kenaikan harga dapat dikategorikan kecil. Sedangkan konsekuensi yang ditanggung masuk dalam kategori sedang karena akan mempengaruhi keuangan perusahaan atau kontraktor. Nah, dari data kepemilikan alat proyek tersebut, bahwasanya semuanya merupakan kepemilikan pribadi dan dalam kondisi baik. Namun, dalam hal pelaksanaan, tetap ada kemungkinan bahwasanya alat tersebut bisa saja rusak tiba-tiba ataupun mengalami gangguan. Nah, sehingga dalam hal klasifikasi ini, saya mengkategorikannya dalam kategori kecil dan resiko yang harus ditanggung, yaitu termasuk dalam kategori sedang. Lalu, resiko strategis dilihat dari lingkungan sekitar. Dalam lokasi pekerjaan sebagaimana tampak pada gambar sebelumnya dari tangkapan Google Street View bahwa dapat dilihat bahwasanya sekitar lokasi pelaksanaan cenderung dominan hutan di area kiri kanan jalan, dan pada saat pelaksanaan tersebut juga di wilayah Pontianak karena pelaksanaan ini di Pontianak sedang maraknya kebakaran lahan sehingga dapat dikategorikan resiko besar. Mengapa demikian? Karena proyek yang dilaksanakan ialah pemeliharaan jalan dengan melabur aspal HRS yang tergolong aspal panas dan harus dilabur dengan suhu tinggi. Sehingga apabila terjadi kebakaran lahan di sekitar area lokasi pekerjaan proyek, maka pada saat peleburan aspal tersebut dapat memicu meluasnya api bahkan hingga membakar lokasi pelaksanaan proyek tersebut, sehingga sehingga risiko dari pelaksanaan tersebut dikategorikan besar, dan dengan kerugian yang dapat ditimbulkan tinggi karena apabila saat pelaburan aspal terjadi kebakaran lahan, maka apabila aspal yang sudah dilabur tadi ikut terbakar, maka akan menimbulkan bencana yang lebih besar dan kerugian yang lebih besar pula. Jadi kejadian di saat proyek yang dijadwalkan berlangsung 180 hari mulai dari Juni. 180 hari ini berarti sekitar 6 bulan. Mohon maaf, ini saya salah menuliskan bulannya, seharusnya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai bulan November, dengan penentuan resikonya pada sebagai berikut. Jadi ketika saya mencari data ke belakang dari BMKG Pontianak, bahwasanya pada sekitaran bulan Juli hingga Agustus sebenarnya untuk kota Pontianak sendiri berpotensi terjadi hujan, serta hujan tersebut dalam tingkat sedang, bahkan disertai kilat dan petir. Nah, selain dari adanya hujan tersebut, yang diketahui pada saat bulan-bulan tersebut juga sedang maraknya terjadi kebakaran lahan sebagaimana yang sudah disebutkan. Nah, kedua faktor ini, mulai dari kebakaran lahan hingga cuaca hujan, harus dikontrol sehingga pada saat pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Karena mengapa? Pada saat pelaburan aspal, apabila dilaksanakan ketika hujan juga jika dilaksanakan sedang terjadi hujan, maka pelaburan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena aspal yang harusnya berada pada suhu tertentu tersebut, kondisi suhunya bisa turun. Selain itu akan mempengaruhi dari mutu si aspal sendiri. Nah, di sisi lain bisa kita lihat bahwasanya kebakaran lahan sendiri dapat memicu timbulnya api dan dapat mengganggu dari pelaksanaan pelaburan aspal tersebut. Nah, dari data-data yang dilihat tadi dapat kita kategorikan bahwasanya risikonya termasuk tinggi serta risikonya termasuk besar serta memiliki tingkat
kerugian yang cukup tinggi karena pelaksanaan saat kondisi hujan tidak dapat dilakukan serta akan menghambat pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, pelaksanaan saat terjadi kebakaran lahan di sekitar area juga dapat memicu kebakaran yang lebih luas akibat pelaburan aspal panas tersebut. Nah, untuk resiko operasi sendiri dapat dilihat dari riwayat paket pelaksana pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor. Maka untuk kategori risiko kelalaian dalam pelaksanaan dapat dikatakan minim terjadi, tetapi tetap tidak boleh diabaikan karena meskipun pengalaman sudah banyak, namun apabila terjadi kelalaian, maka riwayat dari pekerjaan yang pernah dilaksanakan tersebut juga hanya bisa menjadi acuan semata, sehingga dalam kondisi ini masuk dalam kategori sedang serta konsekuensi yang dapat terjadi termasuk kategori tinggi karena dapat menimbulkan kerugian material bagi kontraktor tersebut. Nah, apabila setelah kita resume, maka pada resiko dari pengeluaran anggaran dapat dilihat tergolong kategori kecil dengan konsekuensi tinggi. Maka dari matriks sebelumnya yang telah diperlihatkan di awal dapat diputuskan bahwasanya klasifikasi risiko pengeluaran anggaran ini termasuk dalam kategori sedang, kenaikan harga termasuk kategori sedang, lingkungan sekitar termasuk kategori tinggi, cuaca iklim serta operasi juga masuk kategori tinggi. Dari keputusan akhir tabel maka diperoleh tingkat yang sudah disebutkan tadi, sehingga perlu diawasi serta perlu dipersiapkan tindakan paling sudah diidentifikasi dapat bagaimana dapat kita ikut. Dalam hal tindakan pencegahan anggaran yang untuk pengurangan anggaran yang perlu disiapkan ialah dengan mengawasi proyek mulai dari administrasi hingga pelaksanaan dengan baik serta detail agar dapat berjalan baik tepat waktu, serta untuk menghindari adendum atau akibat keterlambatan proyek, serta penjadwalan pelaksanaan yang baik agar tidak ada pekerjaan yang terlambat dari time schedule yang telah ditentukan. Nah, dalam hal kenaikan harga, tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegahnya ialah membuat perjanjian dengan tenaga kerja maupun supplier terkait sebelum pelaksanaan proyek, sehingga ketentuan-ketentuan yang diperlukan dapat diatur sedemikian rupa sehingga kenaikan harga mendadak dapat dihindari. Untuk pencegahan dari segi lingkungan sekitar tadi, dilihat dari tipikal lokasi pelaksanaan, maka terdapat jembatan, hutan, serta hutan sekitar serta masyarakat yang kerap lalu lalang di sekitar area pelaksanaan. Untuk menanggulangi kerugian yang mungkin terjadi ialah direkomendasikan untuk pelaksanaannya pada saat malam hari, menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan untuk mencegah apabila suatu saat pada saat pelaksanaan terjadi kebakaran kecil sehingga dapat langsung dipadamkan, serta pengecekan lokasi sekitar sebelum penghamparan untuk melihat apakah kondisi sudah kondusif untuk pelaksanaan penghamparan, serta penghamparan dilakukan dengan metode setengah badan jalan atau tidak sekaligus agar jalan masih dapat dilewati dan tidak ditutup secara penuh. Dalam hal untuk cuaca dan iklim sendiri, dapat kita untuk zaman sekarang dapat kita cek melalui Google Weather atau cuaca satelit radar cuaca Google, serta aplikasi info BMKG yang dapat di-download via Play Store maupun via Apple Store, di mana dapat dilihat apakah ada kemungkinan terjadi hujan, serta dapat dilihat pada gambar bahwasanya melalui aplikasi satelit cuaca Google dapat dilihat per jamnya kemungkinan hujannya, kemungkinan ada tidaknya hujan, serta tingkat kelembabannya seperti dapat dilihat mulai dari 60%, 70 hingga 70%. Nah, fitur-fitur ini dapat membantu agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal. Nah, sehingga tidak perlu terlalu khawatir akibat dari keadaan cuaca yang dapat tiba-tiba berubah. Karena dari aplikasi Google maupun BMKG ini sendiri, tingkat akurasinya mencapai 80% sebagaimana dari pembuat aplikasi tersebut yang menyampaikan. Dari risiko operasi ditinjau dari segi pelaksanaan, kontraktor ini telah memiliki cukup banyak pekerjaan di bidang jalan sehingga dapat dikatakan memiliki pengalaman yang cukup baik.
Hanya saja tetap keselamatan atau safety ialah nomor satu. Dalam hal pelaksanaan yang dapat dilakukan ialah dengan mengontrol administrasi, dokumentasi, serta pelaksanaan yang ketat untuk mengurangi kejadian yang dapat merugikan. Dalam hal pelaksanaan, juga yang perlu ditinjau ialah resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan, serta pengenanganannya yang sebelumnya sudah dijelaskan pada video yang telah saya upload sebelumnya mengenai risk breakdown structure, di mana dari proyek yang ada dibuat sebuah WBS atau work breakdown strukturnya, lalu dari setiap pekerjaan tersebut diidentifikasi apa saja kemungkinan risiko yang terjadi, risiko kerugian maupun kecelakaan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan proyek, serta cara tindakannya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih, semoga dapat mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.